Hai semuanya, terima kasih udah buka video ini. Ketika video ini dibuat, gue sudah memasuki bulan terakhir dari tahun 2020 yang sepertinya berat banget buat semua orang. Gak nyangka kalau kita sebentar lagi bakal ngerayain Natal sama Tahun Baru, yang mana erat banget kaitannya sama yang namanya hadiah. Nah, cocok banget karena di video kali ini aku pengen kasih tahu kalian kalau mungkin buku bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. Video kali ini aku pengen kasih tips dan sedikit rekomendasi kira-kira buku-buku apa nih yang cocok untuk dijadiin hadiah. Aku juga pengen ngapresiasi kalian yang sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih untuk usahanya menjaga kesehatan. Untuk itu aku bakal ngasih giveaway berhadiah kode kupon gitu, potongan untuk kamu beli buku di salah satu toko online favorit kita semua, yaitu Growthmart. Gimana caranya? Nanti akan aku kasih tahu di akhir video ini. Jangan kemana-mana. Oke, gue akan ngasih 3 tipe penerima buku ya di sini. Yang pertama adalah dia yang emang book lovers atau emang dia tau lah dia suka baca apa. Pokoknya emang orangnya suka baca. Yang kedua adalah penerima buku yang jarang baca. Maksudnya bukan book lovers banget, tapi kalau misalnya dia masih rutin lah baca gitu. Kayak misal sebulan sekali atau misal 2 bulan sekali. Yang ketiga, orang yang sebenarnya ya mau baca kalau ada keperluannya aja gitu. Yang pertama, kalau misalnya orangnya emang suka banget baca, tips dari gue mendingan lo bluntly honest aja ke dia bahwa lo pengen ngasih buku. Karena orang yang suka baca tuh tahu nih dia tuh sukanya baca apa gitu. Dan dia cukup selektif sama bacaannya. Sebagai orang yang gue suka baca buku gitu ya, kalau ada orang mau ngasih buku ke gue, better orangnya ngomong sama gue pengen kasih lo buku, gue akan kasih lo beberapa list buku apa yang gue mau. Nanti baru lo surprise me aja, lo ngasih buku yang mana. Kenapa kayak gitu? Karena gue harus memastikan buku-buku yang emang gue punya, buku-buku yang akan gue baca. Setiap book lovers menurut gue pasti punya wishlist buku yang mereka belum beli. Wishlist yang rasa-rasanya kayak gue pengen sih, tapi kalau gue beli sendiri ntar dulu deh. Tapi kalau dikasih, wah gue happy banget sih. Pasti mereka punya kayak gitu. Jadi mendingan lo minta aja list kayak gitu, nanti mereka akan ngasih. Simple, langsung selesai permasalahan hidup lo. Gue ada beberapa saran yang ini cukup fun, tapi gue tahu ini cukup risky juga. Yang pertama adalah lo bisa coba switch book. Intinya kalau misalnya dia banyakan baca non-fiction, coba lo kasih fiction. Kalau dia kebanyakan buku fiction, coba kasih dia buku non-fiction. Tapi emang cukup harus hati-hati milihnya. Otherwise nanti dia jadi mikirnya kayak dia jadi nggak suka gitu sama genrenya itu sepanjang hayatnya. Ya, lebay banget. Cuman intinya adalah menurut gue banyak banget rekomendasi buku-buku yang kayak fiction, tapi agak-agak mengarah ke non-fiction atau non-fiction yang mengarah-arah ke fiction. Kalau lo lihat kayak dia sukanya lebih banyak buku fiksi-fiksi populer gitu. Coba lo kasih non-fiksi lainnya tapi ya menurut lo emang udah oke. Salah satu buku yang menurut gue oke ini sebenarnya ini sih, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ini dari Mark Manson. Ya ini kayak semua orang udah tahu ya, kayak lumayan bestseller banget. Dan menurut gue kenapa buku ini menarik, pembawaannya dia tuh kayak dia literally marah-marah cuy, kayak dia kayak marahin pembacanya gitu. Jadi gue kayak ngerasa ya seru aja. Terus dia juga ada ceritanya tentang dianya juga kan. Orang-orang juga banyak yang bilang lumayan banyak yang ngubah perspektif. Semoga dia tertarik juga gitu kalau lo kasih buku ini. By the way, buku ini tersedia dalam bahasa Indonesia juga ya. Gue ada linknya di bawah. Kalau misalnya lo pengen beli secara cepet, langsung aja klik link yang ada di bawah. Nah, kalau dia lebih banyak buku non-fiksi, gue menyarankan ini sih, Perks of Being Wallflower dari Stephen Chbosky. Kayak gue udah pernah bahas ini juga di video gue yang lain, yang ini dimana gue sangat suka banget buku ini. Novelnya oke banget kalau misalnya lo mau belajar bahasa Inggris. Penggunaan kata-katanya gampang banget. Dan kenapa gue berani untuk menganjurkan atau merekomendasikan buku ini, karena ini mesti kayak diary gitu. Dan ini banyak banget percampuran kayak permasalahan hidup, kehidupan, cinta, dan lain-lain tuh nyampur. Dan beautifully written banget. Jadi dua buku ini bisa banget kalau misalnya lo mau coba jadi switch. Yang ini buat temen-temen yang lebih banyak baca buku fiksi, yang ini lebih banyak baca non-fiksi. Nah, saran lainnya selain switch book, menurut gue bisa juga berdasarkan interest dari orang itu. Misalnya dia suka traveling, lo bisa kasih buku-buku yang relate ke traveling gitu, yang bikin dia jadi pengen traveling lagi atau mengingatkan memori dia sama traveling. Kalau ngomongin soal traveling, gue ada satu rekomendasi juga. Ini ada buku Negeri Van Orange. Ini pernah bestseller pada masanya dan
pernah difilmin juga dan filmnya cantik banget, gue suka banget juga. Jadi ini menceritakan ada 5 orang kalau nggak salah, 5 mahasiswa di Belanda. Intinya adalah mereka tuh mau jalan-jalan muterin Belanda. Yang menariknya lagi, di setiap chapter atau setiap kota mereka tuh selalu ngasih tips travel gitu. Terus ini banyak banget gue tandain, kalau misalnya lo lihat gue lipet-lipetin, karena kalau misalnya lo pengen ke Belanda, buku ini bisa jadi guide banget sih. Dan menariknya bukunya gak boring sama sekali, jadi dramanya tuh seru juga gitu. Lain orang suka travel tuh misal suka naik gunung gitu, gue menyarankan seperti biasa ya 5 cm nih by Doni Dirgantoro. Filmnya udah terkenal banget, bukunya memberikan sensasi yang sangat-sangat beda. Jadi kalau lo mau ngasih buku 5 cm, apalagi kalau misalnya covernya masih kayak cover lama, itu oke banget. Padahal cover nggak begitu mempengaruhi isinya ya. Buat yang belum tahu, ini cerita bukan tentang ada 5 orang juga kalau nggak salah. Mereka tuh selalu bareng-bareng gitu, berlima. Ada mereka memutuskan untuk kayak ya udah kita rehat dulu. Habis itu di tanggal tertentu mereka ketemu, dan mereka ketemu untuk naik gunung. Jadi ini perjalanan kayak mereka naik gunung. Seru banget bukunya, oke banget. Interest orang apalagi ya selain itu ya. Misalnya makan gitu ya, kuliner gitu. Kuliner gue juga mau menyarankan bukunya. Aduh gue lupa bukunya siapa, Aruna dan Lidahnya, itu gue lupa penulisnya, mohon maaf ya guys. Kalau misalnya lo baca, kayak lo bisa mencium bau makanannya gitu, saking detail banget. 4 novel itu akan gue kasih juga linknya di bawah. Kalau teman-teman pengen langsung beli, bisa langsung beli aja di bawah. Nah, kalau untuk tipe orang ketiga itu yang kayak jarang banget baca sebenarnya, tapi kalau misalnya emang harus ya udah oke baca gitu. Saran gue cari buku yang light reading atau sekali baca bikin dia memberikan impact sesuatu lah ke dalam hidupnya. Kalau misalnya light reading, gue menyarankan buku-buku berilustrasi yang punya quotes oke atau yang estetik gitu, karena selain bisa dibaca, bacanya cepet, cuman paling kayak 20 menit 30 menit, tapi itu bisa disimpan juga. Anyway, ngomongin tentang buku ilustrasi nih, ada nanti kita cerita tentang hari ini. Ada juga KMTBB itu apa sih? Kamu terlalu banyak bercanda ya kalau nggak salah. Ini kan kayak cantik gitu ya dalamnya kan, terus kayak quotes-quotes aja gitu isinya, tapi quotes-quotes yang menurut banyak orang sih agak dalam, tapi mungkin gue bukan target marketnya, jadi agak nggak ngena di gue ya. Jadi ketika dikasih tuh rasanya kayak cantik aja gitu, kayak bermakna, meaningful. Jadi buku ilustrasi bisa jadi pilihan untuk kamu. Menurut gue yang bisa ngebantu juga mungkin kayak buku-buku yang self development, tapi yang jangan terlalu berat. Misalnya kayak yang Goodbye Things yang minimalism, ada Tuesday with Morrie juga. Ini cukup light juga sih bukunya. Gue pernah review ini sebelumnya. Ini non-fiction, tapi cara bertuturnya enak banget, kayak orang ngobrol itu sih. Jadi coba cari yang lumayan ringan, tapi lumayan ngasih impactnya gede lah ke si yang baca. Nah itu dia teman-teman, tips dan rekomendasi dari aku. Semoga berguna buat teman-teman, dan semoga teman-teman juga lancar ngasih hadiahnya. Yang tadi aku udah sempet bilang di awal bahwa aku juga pengen mengapresiasi teman-teman udah bersama dan bertahan sampai tahun 2020 ini. Jadi aku pengen kasih buat siapapun ya, buat kamu yang mungkin pengen ngasih hadiah ke orang yang tersayang, atau buat kamu, diri kamu sendiri untuk self reward, untuk siapapun boleh. Gue nggak pengen ribet-ribet karena gue tahu kayaknya orang-orang bikin giveaway itu pada ribet banget, harus subscribe, harus follow, harus apa gitu. Nggak usah guys, santai aja, kita sama-sama temenan di sini. Mungkin tulis aja kali ya di kolom komen bawah, kamu mau beli buku apa dan bukunya buat siapa. Misalnya bukunya buat kamu, atau buat pacar kamu, atau buat mama, papa, siapapun terserah. Sama tulis kenapa kamu milih buku itu kali ya, supaya gue ada hiburan aja gitu, ada bacaan. Oh jangan lupa cantumin nama Instagram kamu juga, supaya aku bisa gampang kali ya ngehubunginnya nanti ya, biar via Instagram aja, karena gue agak nggak ngerti sebenarnya kalau ngehubungin di YouTube gimana, agak gaptek guys. Ya udah, komennya mungkin aku tunggu sampai tanggal segini. Terima kasih udah nonton sampai detik ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Sayonara.